Boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Baik, Ibu Ovi. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Ibu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah, Bu, yang tadi melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi tampaknya keberatan, Bu, ketika saya mengajar tanpa buku teks. Nah, saya tadi mengajar hanya memanfaatkan sumber belajar lainnya. Jadi, ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Lalu seperti pengawasnya itu tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Ibu. Oh, begitu Ibu Ovi. Kira-kira menurut Ibu Ovi ada hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu, dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Ibu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar? Saat tidak menggunakan buku teks tuh saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut, merupakan implementasi dari Merdeka Mengajar Bu. Oh, kalau boleh tahu Ibu Ovi, pada saat Ibu mengajar tadi, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Ibu, seperti video pembelajaran di YouTube, lalu ada juga artikel ilmiah yang saya ambil dari internet, Ibu. Oh, begitu Ibu Ovi. Menurut Ibu Ovi, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Mmm, kalau saya pikir-pikir kembali nih, Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu Ovi. Semua itu kita bisa jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, itu semakin baik, Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf, Bu, karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan ya, Bu, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Apa yang akan Ibu Ovi sampaikan kepada Bapak pengawas nantinya? Saya akan mengatakan bahwa, saya akan mengajar menggunakan banyak sumber lainnya, di antaranya buku teks, sumber dari internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Ovi. Mudah-mudahan rencananya berhasil ya, Bu. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi, saya juga berniat untuk menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Ibu. Wah, luar biasa Ibu Ovi, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung apa yang sudah dikomitmenkan Ibu. Mudah-mudahan
semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Ibu Novi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Ya, amin, Bu. Terima kasih Selamat banyak, sore, Bu. Ibu. Sama-sama, Bu. Selamat sore, Bu Ovi. Selamat sore, Bu Novi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh, Ibu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi pada saat pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Baik, Bu Novi. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi, Ibu? Begini, Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi. Pengawas yang melakukan supervisi tadi tampaknya keberatan ketika saya mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar tadi hanya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar seperti video pembelajaran dari YouTube. Saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tetapi pengawas tadi tampaknya tersinggung sehingga memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Novi tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Ibu. Biasanya materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Oh, gitu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu Novi saat tidak menggunakan buku teks, Ibu? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut itu menurut saya sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya tadi pada saat mengajar menggunakan sumber belajar dari internet, terus video pembelajaran dari YouTube, artikel dari internet juga. Oh, begitu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan, itu semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah, Bu. Terus untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya tadi telah membuat Bapak Pengawas kecewa. Kalau memang memungkinkan, saya bertemu dengan beliau supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu Novi sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa ke depannya saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya itu dengan menggunakan buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, sehingga mengeksplorasi materi dan murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan di antaranya. Sehingga saya
akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu Novi, luar biasa. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Ibu Novi. Terima kasih banyak Ibu Ovi atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang lebih merdeka lagi, guru yang menyenangkan bagi murid kita dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Ovi. Iya, amin Bu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ovi. Sama-sama Ibu Novi.